Pemirsa, polemik lahan antara warga dan perusahaan kehutanan di Kabupaten Barito Timur kembali mencuat. Warga dari 3 desa menolak aktivitas PT Alam Sukses Lestari yang beroperasi di kawasan hutan produksi. DPRD Barito Timur meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun tangan untuk melindungi hak masyarakat. Berikut liputannya. Puluhan warga dari Desa Pulau Patai, Harara, dan Teniran, Kabupaten Barito Timur, kembali menyuarakan penolakan terhadap aktivitas PT Alam Sukses Lestari saat rapat dengar pendapat umum di DPRD Barito Timur, Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025. Masyarakat itu semuanya nol, jadi tapi di Barito Timur warga menilai, penanaman pohon oleh perusahaan telah mengganggu lahan pertanian dan permukiman yang telah mereka kelola sejak lama. Ada perbedaan prinsip operasional. PT ASL punya izin pelestarian, sementara masyarakat sudah turun-temurun bertani di sana. Kami minta KLHK meninjau ulang, agar lahan warga bisa dilindungi. Persoalan ini bukan pertama kalinya mencuat. Sengketa lahan antara masyarakat dan PT ASL pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat umum DPRD pada tahun 2021 lalu. Kini, rapat serupa kembali digelar untuk mencari jalan keluar. DPRD menegaskan akan menginventarisir data kepemilikan lahan masyarakat dan menyampaikannya kepada KLHK, agar wilayah warga dapat dikeluarkan dari kawasan hutan produksi. Produksi di Barito Timur. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan prinsip operasional. Kalau PT ASL itu kan bergerak di bidang pelestarian kawasan hutan. Dengan terbitnya SK dari Kementerian LHK secara tidak langsung menyebutkan bahwa kawasan hutan produksi yang diberikan izinnya kepada masyarakat itu adalah lahan atau tanah milik bukan individu, berarti milik negara. Nah, sedangkan masyarakat di Pulau Patai, kemudian di Taniran dan sekitarnya tadi, itu adalah masyarakat yang sudah lama berdomisili, bertani dan berumah di situ. Nah, sedangkan kawasan yang diberikan oleh Kementerian LHK kepada PT ASL itu adalah mencakup kawasan yang sama ya. Area kawasan yang sama. Nah, ini artinya tidak akan selesai. Oleh sebab itu tadi kita membijaksanai mencari solusi terbaik. Kementerian LHK telah mengeluarkan izin kawasan untuk pelestarian kepada PT ASL. Itu PT ASL juga punya tanggung jawab. Mereka akan kena penalti atau kena sanksi jika tidak bekerja sesuai dengan SOP yang sudah diberikan oleh kementerian. Tetapi masyarakat kita juga jangan sampai kena imbas yang berdampak kepada perekonomian dan gejolak sosial. Nah, sebab itu tadi kita sampaikan, tadi dihadiri juga oleh kawan-kawan dari Dinas Kehutanan Provinsi yang sudah menjelaskan bahwa ada celah kawasan hutan produksi itu ada celah. Pertama adalah hutan produksi tetap yang tidak bisa dirubah, kemudian ada juga hutan produksi yang bisa dikonversi. Nah, ini termasuk untuk pertanian dan pemukiman. Jadi tadi pada pokok kesimpulannya yang disampaikan oleh Pak Asisten bagian pemerintahan tadi, kita menyepakati pertama adalah segera kita inventarisir masyarakat yang memiliki hak tanah yang masuk dalam kawasan hutan produksi itu, agar nanti melalui kepala daerah kami akan bersurat kepada Kementerian LHK untuk ditinjau kembali untuk kawasan hutan produksi tersebut dikeluarkan dari kawasan produksi agar masyarakat bisa mengelola dan memiliki. Nah, kemudian juga pada faktanya ada juga masyarakat kami yang belum memiliki surat keterangan tanah, kepemilikan tanah. Nah, ini juga nanti kami minta dari Pak Kadis membantu memfasilitasi paling tidak surat keterangan bahwa yang bersangkutan benar warga setempat memiliki telah mengolah lahan tersebut atau menduduki atau bermukim di lahan tersebut sekian lama, berapa tahun, agar dicantumkan juga, agar di sini nanti ada kebijakan dari kementerian bagaimana untuk menyesuaikan atau merubah atau mengeluarkan dari kawasan hutan produksi tersebut. Ini perusahaan yang memang fokusnya pada bidang
kelestarian lingkungan hidup ya. Siap. Jadi kalaupun ada penolakan, kita belum tahu penolakannya di mana. Ya kita ngikuti mekanisme yang ada di bapak-bapak saja. Nah. Jadi pada prinsipnya sih kita sudah punya tugas dan tanggung jawab yang dari kementerian. Itu sudah kita jalani dengan baik. Tinggal nanti kalau ada keluhan dari masyarakat ya kita lihat seperti apa tingkat keluhannya. Tergantung nanti hasil keputusan dari rapat ini. Atau ada pembebasan lahan tersendiri, perusahaan bagaimana Pak sikapnya? Kalau ada pembebasan, masyarakat berharapkan lahan tersebut dibebaskan. Ya. Jadi ada aturan Pak sesuai dengan perundang-undangan bahwa kawasan hutan itu tidak boleh dibebaskan. Jadi kita tinggal ngikutin sesuai aturan saja. Dari Kabupaten Barito Timur, Ahmad Fahrizali mengabarkan.